Assalamualaikum, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Selamat membaca untuk para pecinta-pecinta tulisan indah. Cepatlah Helena, lelet banget sih jadi orang, teriak ibu mertua. Wanita separuh baya itu hendak berteriak dari balik mobil yang sedang ia tumpangi. Di depannya sudah ada Mas Ferry dan Naina. Mungkin dengan sengaja, Naina menurunkan kaca mobil agar aku dapat melihat mereka. Iya, sebentar, jawabku singkat, seraya melirik ke arah mobil berwarna hitam itu. Duduknya di belakang ya, sudah ada orang di depan, ucap sinis Naina seraya menatapku dengan ekor matanya. Ucapannya tidak aku hiraukan, langsung saja aku mengambil tempat duduk di samping ibu mertua, diikuti Bikamsi yang sedang menggendong Dewi. Ayo, jalan Fer, ucap ibu mertua. Sampai di rumah sakit, aku dan Mas Ferry bergegas mengambil surat yang tengah kita tunggu-tunggu hasilnya. Pagi dok, apa hasil tes DNA telah keluar? Tanya Mas Ferry. Pagi, silakan duduk. Ini hasilnya sudah keluar ya. Jelas dokter yang menangani masalah aku dan Mas Ferry. Terima kasih ya dok, kata Mas Ferry sambil mengambil secarik amplop berisikan hasil tes DNA. Usai mengambil hasil tes DNA dan membayar semua biayanya, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pengadilan. Bagaimana hasilnya, Fer? Pasti negatif kan? Sudah ibu bilang, tidak usah dihiraukan wanita murahan ini. Masih saja kau ikuti kemauannya, buang-buang uang saja, cibir ibu mertua. Belum dibuka hasilnya, Bu. Biar ini jadi bukti di pengadilan nanti. Jelas Mas Ferry seraya sibuk mengemudikan mobil. Lama perjalanan berlalu, sampailah kita di pengadilan. Kami pun bergegas turun dari mobil. Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hanum Ningrat, SHMK, selaku mediator, ucap Hanum. Tak lupa, Hanum juga memberikan kesempatan untuk aku dan Mas Ferry memperkenalkan diri kita masing-masing. Hanum adalah orang yang kami pilih selaku mediator pada masalah perceraian kami. Baiklah, kita mulai mediasi pagi ini. Bagaimana jika kita mendengar dari Bapak Ferry untuk menyampaikan keterangannya? Tutur Hanum. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas kesempatannya. Begini, Ibu Helena ini telah kedapatan berselingkuh dengan pria lain hingga tidur bersama di sebuah hotel, tutur Mas Ferry. Apakah Bapak Ferry memiliki bukti atas apa yang Bapak tuduhkan pada Ibu Helena? Tanya Hanum. Tentu saya memilikinya, jelas Mas Ferry seraya menunjukkan bukti berupa sebuah foto. Ya, itu foto yang dikirim oleh seseorang pada saat aku dijebak bersama pria yang tidak aku kenali di hotel pada malam itu. Baiklah, artinya Bapak kecewa atas kejadian ini? Tanya Hanum lagi. Sangat kecewa Pak, Bu, jawab Mas Ferry. Baik, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Helena untuk berbicara, tutur Hanum. Terima kasih untuk Bapak, Ibu atas kesempatannya. Pada malam kejadian itu, saya mendapat notif dari Mas Ferry untuk segera ke kamar hotel tersebut. Karena ada kejutan untukku, ucapku. Namun ternyata itu hanya sebuah jebakan. Saya dipukul hingga tak sadarkan diri, hingga mendapati diri saya di atas ranjang bersama pria yang tidak aku kenali. Lanjutku. Apakah Ibu Helena memiliki bukti atas apa yang Ibu jelaskan? Tanya Hanum. Aku termanggu mendengar pertanyaan dari Hanum. Bagaimana tidak? Isi pesan dari Mas Ferry tiba-tiba saja menghilang bagai ditelan bumi.
Bolak-balik aku mengecek pesan itu, tetap saja nihil. Jelas-jelas aku sempat membalas pesan itu bahwa aku akan segera menemuinya di hotel tersebut. Tapi nyatanya pesanku pun ikut menghilang begitu saja. Benar-benar sudah direncanakan sematang mungkin semua ini. "Bagaimana Bu Elena?" tanya Hanum, menyadarkan aku dari lamunan. "Saya tidak memiliki bukti, tapi saya bisa pastikan bahwa bayi ini adalah darah daging Mas Ferry," ucapku tegas. Mas Ferry lalu memberikan hasil tes DNA. Hanum dengan cekatan membuka isi amplop berisikan tes DNA. Ia terdiam sebentar, seraya membaca hasil tes DNA tersebut. Jantung berdetak begitu cepat, rasa penasaran tersirat begitu tajam. Telinga tak sabar mendengar hasil itu. Ingin sekali aku mengambil surat itu lalu membacanya sendiri. Ya, baik. Hasil tes DNA menunjukkan bahwasannya anak tersebut bukanlah anak dari Pak Ferry, tutur Hanum. Gak mungkin. Ibu pasti salah lihat, biar saya pastikan, ucapku sambil merampas hasil tes DNA tersebut. Ini gak mungkin, saya yakin betul, ini anak suami saya. Saya hanya dijebak, bahkan hasil kandunganku sudah 3 minggu, sedang jebakan itu baru 2 minggu. Tidak mungkin bisa seperti itu, ucapku menangis. Bisa saja terjadi, mungkin kau sudah sering tidur bersama lelaki itu dan mengaku anak bayi itu adalah saya, tutur Mas Ferry geram. Tidak Mas, sumpah demi Allah, aku tidak pernah melakukannya, ucapku menjelaskan. Mohon para hadirin tetap tenang agar persidangan ini berjalan lancar, jelas Hanum. Dan Bapak Ferry ingin perceraian ini dilakukan, bukan begitu Pak? Ya, saya ingin kita cerai sekarang. Semua telah terbukti bahwasannya istri saya telah melakukan perzinahan hingga menghasilkan seorang anak, tutur Mas Ferry. Baiklah, saya serahkan semua keputusan kepada Pak Hakim, kata Hanum. Berdasarkan bukti-bukti yang telah kita dapat, maka perceraian ini telah sah. Dan persidangan saya tutup. Tok, 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 tutur Pak Hakim diikuti ketukan palu. Tubuhku seketika lemas. Air mataku terjatuh begitu deras. Rasa tak percaya masih tersirat di dalam otakku. Bagaimana mungkin hasilnya bisa negatif? Jelas-jelas aku tidak pernah tidur dengan siapapun. Lalu siapa pemilik anak ini? Batinku bertengkar hebat dengan isi otakku, mencari-cari apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dasar wanita licik, murahan, tidak tahu malu, cibir ibu mertua usai persidangan selesai. Salah apa Mas Ferry hingga kau melakukan ini padanya? Sungguh tega, singgung Naina. Aku hanya terdiam. Aku pun bingung dengan semua yang terjadi. Aku hanya bisa berjalan lunglai tanpa memperdulikan cibiran mereka. Allah tidak buta. Saya yakin suatu saat nanti Allah yang akan membalas ketidakadilan ini. Bella Bikamsi. Sudahlah Bi, tidak perlu Bibi bela majikan kesayangan Bibi ini. Saya tahu Bibi akan selalu mendukungnya, meski ia telah berbuat salah. Toh yang ajarkan ia dari kecil adalah Bibi sendiri, tutur Mas Ferry geram. Saya tidak pernah mengajarkan hal buruk pada Ibu Helena. Bangkai disimpan sebaik mungkin, akan tercium juga baunya. Saya harap suatu saat nanti Bapak tidak menyesal, jelas Bikamsi. Halah, masih saja membela, dua-duanya sama saja. Yang satu tukang selingkuh, yang satu nggak kawin-kawin, cibir Naina. Wanita yang kukenal tidak pernah ikut campur masalah orang lain, kini sudah terlihat sifatnya.